Ya. Memang setiap satu ada aktivitas yang futuristik. Itu perlu ada konsepsi yang menjadi patokan sebagai pengendali apa yang dilakukan dalam konsep futuristik. Itu perlu ada. Nah, karena itu kalau apa yang dilakukan oleh Pak Raden Atmawijaya dalam merancang masa depan dengan satu konsep baru, itu sudah tepat sekali. Sebab bagaimanapun tanpa konsep itu maka masa depan kita itu tidak jelas arahnya. Jadi mau kemana. Tapi ini sudah ada konsepsi dasar tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang sesuai dengan konsep kita. Nah, kalau itu ada, maka dalam proses itu akan diketahui kemana saja arah yang dikehendaki untuk mewujudkan itu. Jadi sudah diketahui arahnya kemana, apa yang akan dilakukan dalam masa waktu tertentu begitu. Ya, sama dengan seorang profesor mau melakukan penelitian, dia harus membuat research proposal sebelum dia turun ke lapangan. Jadi secara teoretik itu bagus sekali, sudah tepat apa yang dilakukan. Gitu. Persoalan hukum itu kan ada melalui legal needs atau kebutuhan hukum. Sudah itu ada konstitusi, kemudian Eigen norm merancang hukum yang baik itu bagaimana. Sudah itu Eigen norm ini cocok dengan situasi yang sekarang ini sesuai dengan eksistensinya. Sudah itu what next? Hukum itu di masa datang kayak apa? Nah, oleh karena itu maka itu harus dilihat hukum itu pada sudut mana yang mau dilakukan. Apakah sudut kekinian atau dalam konsep hukum? Konsep hukum itu seperti konstitusi mengatakan itu negara adalah negara hukum, itu berarti everything harus legally alright. Nah, karena itu maka konsepsi hukum apa yang mau diperbaiki sesuai dengan. Nah, yang jelas hukum itu harus merancang kedudukan dan landasan dari semua aktivitas sehingga semua aktivitas adalah benar menurut hukum. Jadi tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, tidak ada abuse of power dalam melaksanakan hukum dan sebagainya. Nah, jadi karena itu hukum apa atau apa wujud hukum yang dikehendaki? What kind of ideal norm? Norma ideal mana yang harus dikehendaki? Itu yang harus dirumuskan untuk menghadapi situasi seperti kehendaki dalam konsepsi tadi. Karena itu konsepsi dasar tentang apa yang mau dilakukan futuristik. Nah, ketika masuk ranah hukum, ketika itu bisa kita cocokkan. Begitu. Saya melihat ada jawaban yang disiapkan oleh resolusi dari kegiatan itu. Sebab apa? Semua itu mesti ada solusinya. Tapi pertanyaan, what kind of solution? We need a resolution. Kalau sudah begini keadaannya, kita butuh satu resolusi baru untuk memperbaiki. Berarti konsep hukum yang lama itu sudah tidak cocok lagi. Jadi memberikan peluang kepada tiap orang, kepada penguasa untuk kemungkinan adanya abuse of power. Nah, abuse of power yang terjadi itu karena budaya hukum belum mengakar. Ketika budaya hukum mengakar, maka ketika itu orang tidak akan mau melakukan abuse of power. Sebab apa? Setiap ada kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, setiap itu tradisi kehidupannya itu akan mempengaruhi itu. Jadi sedikit banyak akan ada abuse of power. Sekarang abuse of power yang mana? Itu abuse of power yang memberikan jalan keluar terhadap suatu tersumbatnya sesuatu,
tersumbatnya demokrasi, putusnya hubungan antara kepentingan masyarakat dengan penguasa, sehingga ada link di situ ya, ada lag gitu ya. Ya, ada, kalau dalam budaya itu ada cultural lag, ada, kalau dalam hukum ada gap, kalau dalam hukum ada kekosongan hukum yang memberi jembatan antara penguasa dengan rakyat. Ini harus dijaga terus. So, ketika itu tidak dijaga, abuse of power masuk. Itu yang sangat dikhawatirkan. Nah, untuk kondisi sekarang ini menjadi contoh yang baik ketika mau membangun hukum itu di masa datang. Nah, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, pengaturannya harus apa, itu bisa diketahui sekarang. Jadi begitu. Secara teoretik bisa dilakukan. Budaya hukum itu muncul kalau memang sudah ada hukumnya. Kalau belum ada hukum, mau budaya apa? Jadi, we have to make the law, kita create the law, ciptakan dulu hukum itu. Hukumnya konsepnya begini. Nah, konsepsi dasarnya. Sudah itu agen normnya ada, ini ada. Nah, hukum ini apakah dibutuhkan masyarakat? Nah, kalau dibutuhkan, sosialisasikan hukum. Beritahu masyarakat itu inilah hukum baru, inilah konsep baru, inilah kehidupan sekarang. Harus sosialisasikan. Tidak ujuk-ujuk masyarakat melihat hasilnya kok begini. Nah, gitu. Jadi harus disosialisasikan. Setelah disosialisasikan, maka harus ditanyakan masyarakat mau nggak menggunakan itu. Apa dibutuhkan hukum yang ini untuk menyelesaikan persoalan? Nah, berarti ada fase, it's like testing the water gitu. Jadi dilempar dulu ke masyarakat, lalu ya, diambil feedbacknya begitu ya? Ya, jadi. Dan itu tidak terjadi saat ini. Bahasa hukumnya disosialisasikan. Ya. Segala hal yang bersifat mengatur harus disosialisasikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak bertanya. Begitu. Yang salah jadi tidak salah, yang tidak salah jadi salah. Takutnya begitu. Itu namanya ada namanya itu ada jarak antara pembuat hukum dengan masyarakat sebagai pelaksana hukum. Itu dipertemukan dengan sosialisasi hukum. Ketika kalau tidak ada sosialisasi hukum, maka unsur budaya hukum tidak akan muncul. Sebab unsur budaya hukum itu mula-mula ada hukum. Kalau tidak ada hukum, budaya apa? Yang mau dibikin. Ada budaya hukum unsur pertama. Unsur kedua, sosialisasi. Kalau tidak ada sosialisasi, tidak akan muncul budaya hukum. Berontak terus, melawan hukum terus. Terjadi perbuatan melawan hukum di mana-mana. Karena tidak ada sosialisasi. Jadi kalau dalam teori pembentukan hukum, teori menafsir hukum itu ada teori hermeneutik. Adalah satu teori yang ingin mencari apa yang dikehendaki oleh pembuat hukum itu. Kita masuk ke pikiran dia. Maunya apa sih pembuat hukum ini? Baru bisa begitu, harus ada sosialisasi. Sosialisasi terus menerus. Seperti konsep kita mengenai masa depan bangsa ini. Harus sosialisasikan dulu. Harus sosialisasikan supaya masyarakat mengerti. Unsur kedua. Unsur ketiga, digunakan. Hukum itu digunakan masyarakat. Kalau tidak digunakan, lantas buat apa ada hukum? Hanya menjadi tiang bendera atau menjadi mercusuar dan lain sebagainya. Jadi harus digunakan oleh masyarakat. Nah, setelah itu masyarakat butuh atas hukum itu. Nah, ternyata itu menyelesaikan persoalan masyarakat. Itulah inti daripada resolusi. Kata resolusi itu intinya begitu. Bahwa ternyata sesuatu itu dibutuhkan masyarakat. Karena dibutuhkan masyarakat, itu berarti harus sosialisasikan dan masyarakat butuh itu. Karena butuh, maka dilaksanakan. Tanpa paksaan apapun, dia melaksanakan sendiri. Karena membutuhkan. Dan kejadian ini berulang-ulang, terus menerus. Kalau sudah begitu, berarti masyarakat butuh hukum. Hukum ini sudah benar, jangan dirubah-rubah. Jangan campurkan antara politik dan hukum. Nah, maka dengan cara begitu lahirlah budaya hukum. Jadi tidak mudah lahirnya budaya hukum. Jadi banyak tantangannya. Nah, gitu. Ya, saya melihat auranya sudah ada. Aura politik
aura the next coming man itu sudah ada. Karena dia mempunyai referensi yang paling bagus. Referensinya bagaimana pengalaman Soekarno dalam mimpi negara ini, dalam mendirikan negara ini, mimpi negara, sudah itu membangun negara ini. Kemudian bagaimana apa yang dilakukan oleh Soeharto, Presiden Soeharto dalam mengisi kemerdekaan ini. Bisa Soeharto membuat satu konsep kenegaraan untuk membangun bangsa, yaitu konsep Repelita. Nah, ini berarti bahwa kalau ini untuk yang akan datang perlu ada konsep Repelita atau nama lain yang bisa mengarahkan pembangunan bangsa ini sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh cita-cita proklamator. Gitu. Jadi mesti ada itu. Seperti sekarang ini kan tidak ada. Sehingga jangan sampai terjadi mulut penguasa adalah kehendak bangsa. Mulut penguasa adalah hukum, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Nah, harapan saya mudah-mudahan bisa terkonsep secara benar, konseptualitasnya bagus, sudah itu sifatnya implementatif, kemudian sifatnya inovatif, dan bisa membuat menjadi satu cara baru untuk membangun dan mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang disegani dunia seperti apa yang dilakukan Bung Karno. Nah, gitu. Baik, satu pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Prof, ini rektor dari Universitas Islam At-Tahiriyah. Saya rektor Universitas Islam At-Tahiriyah. Dulunya juga rektor Universitas Matlaul Anwar Banten. Oh, tentu harus ada. Bisa di-share? Ya, jadi program pembangunan masa datang bangsa ini itu harus disosialisasikan terutama kepada kalangan akademisi, sehingga akademisi akan mencerna dan membuat secara teoretik apa implementasi daripada konsepsi dasar yang ada di sini. Dari resolusi Indonesia adalah konsepsi dasar membangun bangsa masa depan, dan itu harus dirancang apa pelaksanaan secara teoretik di kalangan perguruan tinggi. Berarti harus selalu komunikasi dengan perguruan tinggi, harus komunikasi dengan para profesor, dengan apa untuk mencerna itu. Nah, gitu. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Ya. Semoga apa yang menjadi harapan Prof juga terwujud. Kita semua juga mengharapkan hal yang sama. Amin. Ya, ya.